Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Talk show hari ini luar biasa, kita akan membahas tentang donor darah. Saya bersama unit donor darah Palang Merah Indonesia, Medan, dan Yayasan Hope. Di studio telah hadir tamu yang sangat istimewa, yaitu ada Bapak Haji Musa Rajeksa, Sos Mhum, Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Ketua PMI Kota Medan. Selamat pagi, selamat hadir di studio Pak Ijek. Terima kasih Pak Zian, selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih atas kesediaan untuk kehadirannya. Di studio juga hadir Dr. Hari Butar-Butar, spesialis bedah, Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Medan. Selamat pagi, Pak Dr. Hari. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih kesediaannya untuk datang di studio Tribun Medan. Sama-sama. Di studio juga hadir Pak Samsudin Chang, Sarjana Teknik, Ketua Yayasan Hope. Selamat pagi Pak Samsudin. Selamat pagi Pak Senior. Apa kabarnya? Kabar luar biasa. Nah, pada kesempatan ini kita juga menyapa ya seluruh sahabat Tribuners yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar sampai di hari kemenangan. Selamat berpuasa juga Pak Ijek. Terima kasih. Ya. Nah, sahabat Tribuners, kita akan membahas tentang Palang Merah Indonesia dan donor darah, khususnya kebutuhan darah di Kota Medan yang kita cintai dan kita muliakan. Ini saya ke Pak Ijek. Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Medan, bisa sharing sedikit sejarah Palang Merah Indonesia di Medan ini, Pak Ijek. Baik, tentang Palang Merah, saya memang waktu awal dulu untuk menjadi Ketua Palang Merah memang tidak nyangka juga ya, karena saya tidak punya basic untuk organisasi seperti Palang Merah. Sebelumnya organisasi saya kegiatan otomotif, cuman pada waktu itu memang di 2013 Ketua PMI Sumut mengharapkan PMI Medan ini memang pergantian pengurus waktu itu, dan sepakat dengan pengurus-pengurus yang lain meminta kita sebagai ketua. Dan setelah saya masuk, saya lihat di dalamnya organisasi ini sesuai ADRT, tupoksinya, ternyata tugasnya sangat mulia. Kegiatan-kegiatan PMI ini kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, bukan hanya tentang donor darah. Jadi di situ ada kita bagaimana Palang Merah ini juga tanggap bencana kalau ada kejadian-kejadian bencana di tengah masyarakat kita, dan juga sosial-sosial di tengah masyarakat, dan juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi anak-anak remaja kita. Kita punya Palang Merah Remaja, yaitu untuk anak sekolahan, SMP, SMA, SD, juga ada Korps Relawan, yaitu untuk perguruan tinggi. Jadi ini tugas-tugas PMI ini sebenarnya banyak hal yang untuk kemanusiaan. Luar biasa. Gitu, Pak Jan. Jadi yang teringat PMI sebenarnya banyak yang mengasosiasikan adalah donor darah ya. Padahal PMI ini banyak ya, banyak fungsi dan kegiatan, khususnya kegiatan tentang kemanusiaan ya. Nah, kalau dari segi aktivitas Palang Merah Indonesia Medan, apa saja Pak Ijek? Ya, kita punya di bawah Palang Merah, kita Palang Merah Indonesia, yaitu Sumatera Utara yang tertinggi, terus kabupaten kota, saya Kota Medan. Di bawah kita tuh ada unit-unit. Jadi ada unit donor darah, ada unit transfusi darah, yaitu tempat di mana darah itu diolah, apa itu laboratorium kita lah. Terus juga ada unit ambulan kita, dan ada unit pelatihan untuk tanggap bencana dan segala sesuatu. Ya, ini yang di bawah kita. Jadi sekarang ini jadi kegiatan kita itu masing-masing unit bergerak sendiri-sendiri setiap harinya. Terutama yang paling aktif setiap harinya itu UTD, unit transfusi darah, dengan donor darahnya, unit donor darahnya, karena kan setiap hari kita harus mempunyai darah stok yang memang harus mencukupin kebutuhan masyarakat terkhusus Kota Medan. Sekarang ini kita setiap hari tidak kurang daripada 1.000 kantong yang standby, baik itu unit kantong darah merah, juga ada darah putih, dan juga untuk beberapa jenis dari turunan dari darah merah tadi. Itu juga kegiatan-kegiatan lain di unit PMR, KSR, tapi ini tidak setiap hari ya, tapi parsial, tapi tetap terus mereka aktif. Kita ada unit layanan ambulan dan unit mobil jenazah gratis. Ini juga kita terus bergerak setiap hari. Di bawah kita itu ada 21 kecamatan, pengurusan, ketua kecamatan sampai ke pengurusannya. Dan kita minta dari kecamatan ini juga kegiatan pelayanan masyarakat, terutama untuk jenazah.
Karena mobil jenazah ini kami sekarang ini sudah mempunyai hampir 10 unit. 10 unit, mohon maaf. Dan 2 kita sudah serahkan ke kecamatan langsung yang memang mereka bisa mengelola untuk mereka layanin langsung. Ini gratis semuanya. Jadi ini kegiatan-kegiatan dan banyak kegiatan lain lagi, tapi sifatnya memang pelatihan-pelatihan. Luar biasa. Jadi aspek kemanusiaan sangat penting sekali ya. Bisa membantu sesama dan masyarakat, bisa meringankan mereka dari berbagai kegiatan, ada bencana, termasuk pembantu pengurusan ambulan ada jenazah dan donor darah pada fungsi utamanya ya. Dan ini kalau program kerja bagaimana Pak Ijek untuk Palang Merah Indonesia? Apakah ada program kerja misalnya 1 tahun atau 2 tahun seperti apa? Ya, kalau program kerja organisasi tetap kita setiap tahunnya ada rapat kerja daerah ya, setiap tahun. Tapi tetap untuk program jangka panjang kita ya kita lebih menyerahkan ke seperti kegiatan untuk donor darah dan transfusi itu di unit UTD di bawah Dr. Hari Butar-Butar pimpinannya untuk menyiapkan apa sih program dan bagaimana pengembangan, karena UTD kita ini juga nggak bisa berhenti hanya di sini ya. Dari Dr. Hari selalu mengajukan ke kita pengurus bahwa seperti misalnya perlu alat-alat lab yang baru, peralat perangkat yang baru ada, karena kan ini berkembang juga terus alat-alat kesehatan ini. Dan juga untuk melayani, karena kantong darah kita setiap saat ini bertambah terus permintaan. Bahkan kita Medan tidak hanya melayani wilayah Kota Medan, bahkan kita sekarang udah juga bisa mengirimkan ke daerah-daerah yang lagi membutuhkan. Karena darah ini kan nggak semua daerah, kadang dia nggak ada standby golongan darah. Ini tidak ada, kita ada. Gitu juga sebaliknya. Tapi bersyukur kami kalau Palang Merah Kota Medan tidak pernah kosong lah, baik jenis darah dan kantong darah. Dan bahkan bisa membantu daerah lain ya, supaya iya, mereka bisa mendapatkan kebutuhan yang selainnya tentang mengenai darah ini. Iya. Nah, untuk tantangan apa saja Pak Ijek sebagai Ketua Palang Merah Medan, tantangan apa yang dihadapi saat ini? Ya, kalau saat ini kita masih lebih ringan lah ya. Tapi waktu awal dulu kita mulai menjabat sebagai kepengurusan dengan kawan-kawan pengurus yang lain, mensosialisasikan tentang kepalang merahan. Jadi juga mensosialisasikan tentang manfaatnya donor darah. Karena di masyarakat kita kan ya masih simpang siur pada waktu itu. Malah kita jadi pertanyaan lagi, ini darah kita kasih gratis pada saat kita butuh, kenapa mesti bayar? Ini saya rasa sekarang pun masih ada Dokter Ari. Pertanyaan yang sering terjadi ya. Karena kan ya kita maklumin saja. Karena masyarakat kita kan dengan pengetahuannya kan secara awam, pasti orang bertanya juga. Kalau kita pun nggak di Palang Merah dulu kita juga bertanya, kan kita kasih gratis sekarang mesti bayar. Tapi kita jelaskan di brosur, kita jelaskan ada keterangan situ mengapa kantong darah harus berbayar. Di situ kita jelaskan bahwa kita perlu membeli alat suntik, kita perlu kantong darah, kita perlu banyak macam-macam sampai petugas-petugas, listrik dan segala sesuatunya. Jadi biaya-biaya operasional itu sebenarnya yang menjadi baliknya lagi untuk PMI untuk mengoperate. Jadi bukan kita berbisnis darah. Jadi seperti itu yang pemahaman itu di awal memang kita lebih kenceng ya dokter ya untuk sosialisasi. Tapi sekarang masyarakat kita banyak sudah memahamin, malah di sini dari Pak Samsudin juga Yayasan Hope banyak bantu kita nih sosialisasi baik ke perusahaan baik ke masyarakat. Jadi sekarang bisa dibilang jauh lebih mudah, walaupun memang tantangan kita yang kemarin ini nih awal-awal COVID kan itu kita nggak bisa melaksanakan kegiatan donor darah massal. Kita terpaksa per telepon waktu awal dokter ya di awal 2020 COVID. Itu sempat kita drop itu kantong darah. Tapi setelah itu recovery, kita balik lagi. Jadi kita mulai sosialisasi. Apalagi sekarang kan COVID-nya sudah menurun, kita bisa berkegiatan lagi dengan Pak Samsudin, Yayasan Hope juga. Jadi sekarang ini bisa dibilang tinggal kami aja manajemen yang selalu kita upgrade terus di dalamnya. Dan komunikasi sudah berjalan dengan intens ya Pak Ijek ya. Iya. Komunikasi secara intens, secara simultan, dan masyarakat juga semakin aware ya. Yang ternyata pemikiran selama ini kebutuhan darah harus dibayar, ternyata bukan untuk darahnya, tetapi memang kita harus dukung ya sahabat Tribuners, kita harus dukung karena bagaimanapun perlu didukung untuk kebutuhan peralatannya seperti yang dijelaskan oleh Pak Ijek ya.
darah gratis, tetapi kan perlu Perlu fasilitas biaya operasional. untuk operasional untuk supaya darah itu aman sampai di pasien dan keluarganya. Dan ini juga pasien Ya. tambahan juga ya. Ya. Manfaat donor darah kita juga jelaskan. Jadi manfaat donor darah itu buat kesehatan bagi pendonor juga bagus. Apalagi dengan dia rutin. Pada waktu dulu kita masih bilangnya 4 bulan sekali. Sekarang dengan perkembangan setelah penelitian juga kita diberitahu dari PMI pusat, sekarang sudah bisa 2,5 bulan dokter ya. Ya. Untuk donor 12 kembali setengah, kan. Iya, donor kembali. Donor kembali. Jadi orang yang donor rutin itu juga menjadikan dia sehat karena darahnya kan fresh blood-nya akan muncul kembali dan membuat badan lebih sehat. Yang pasti tidurnya lebih nyenyak kalau donor. Iya. Dan nggak bikin gemuk, tambah Iya. kurus. Nah, Iya. jadi kalau cewek-cewek seneng tuh Iya. kalau bilang kurus. Iya, iya, Jadi iya. itu juga Iya, iya. selain juga pastinya karena ini kita menolong Menolong, nyawa, ya, betul. pasti akan ada juga pahala lah bagi Iya. orang yang dengan ikhlas tulus membantu. Apalagi golongan-golongan darah tertentu, mungkin dokter nanti bisa menjelaskan kan kita ada golongan darah yang memang tidak kita harapkan pendonor itu rutin, tapi dia menjadi pendonor on call kalau kita butuhkan baru dia iya. mendonor, nanti dokter bisa menyampaikan. Jadi hal-hal ini, tapi juga kami di awal juga menginginkan ada baik itu organisasi, perusahaan dan yang lain-lain menjadi pendonor rutin. Tapi sekarang syukur dari TNI, Polri membantu itu donor rutin per 3 bulan, dari Yayasan Hope juga membantu mengasih data. Jadi sekarang ini kita sudah banyak pemahaman itu dan pengertian pentingnya kesehatan dan untuk orang lain. Jadi banyak orang yang sudah datang menawarkan untuk donor darah kita. Luar biasa. Jadi edukasi terhadap donor darah ini sudah semakin jelas dan masyarakat kesadaran sudah semakin jelas, dan ternyata dijelaskan oleh Pak Ijek juga sangat banyak manfaatnya ya, sangat banyak. Kita lebih sehat karena kita reproduksi darah kembali, dan kemudian bisa lebih langsing ya, karena mungkin kolesterol yang kita bisa share. Dan ternyata kalau donor darah itu tidak membuat darah kita berkurang, karena ada reproduksi ya, Iya. Itu otomatis itu. secara otomatis ya. Oke, ini luar biasa ya sahabat Tribuners, ini adalah penjelasan yang sangat mengedukasi kita bersama. Jangan pernah takut untuk donor darah, selain untuk kesehatan juga untuk bisa membantu sesama, kemanusiaan dan kehidupan. Nyawa sangat penting bagi kita semua. Mari saling mendukung, saling mensupport supaya kita bisa hidup lebih sehat bersama di kota Medan dan Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saya ke Dr. Hari sebentar ya, Pak Ijin. Dan pihak-pihak untuk bekerja donor darah ini seperti apa, Pak Dr. Hari Butar-Butar? Apakah pihak tertentu dan sebagainya? Bagaimana proses kerjasama? Artinya kita tetap terbuka ke semua pihak. Jadi banyak yayasan-yayasan yang bekerja sama dengan kita. Misalnya Yayasan Haji Anif yang diketuai oleh Pak Ijek sendiri. Kemudian ada Yayasan Hope dan banyak yayasan-yayasan yang lain. Begitu juga organisasi-organisasi, misalnya organisasi keagamaan, ada juga organisasi misalnya organisasi masyarakat, ada juga partai-partai politik juga banyak yang juga ikut membantu untuk memenuhi kebutuhan darah di Kota Medan. Begitu juga pemerintah, seperti dikatakan oleh Pak Ijek tadi, TNI Polri juga secara aktif rutin mendonorkan darah. Begitu juga yayasan swasta yang lain, perusahaan-perusahaan, instansi-instansi swasta juga kita himbau dan selalu kita hubungi supaya mereka mau tetap mendonorkan darah bersama dengan kita begitu. Terbuka untuk seluruh masyarakat ya, baik itu swasta maupun pemerintahan, TNI, Polri, dan maupun ada institusi yang ingin bekerja sama, silakan bisa menghubungi Palang Merah Indonesia ya. Iya. Luar biasa. Nah, ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ijek mengenai donor darah, ada jenis darah tertentu. Itu apa yang on call itu? Oh, yang Dokter Hari. Ya. Perlu saya jelaskan bahwa ada beberapa jenis darah itu, golongan darah yang tidak banyak terdapat di masyarakat kita. Seperti golongan darah yang dengan resus negatif. Kalau rasnya Indonesia itu, dia resus positif yang terbanyak. Jadi kalau yang resus negatif itu sebagian di Sumatera Utara ada, tapi dengan jumlah yang sangat kecil. Kalau di
Indonesia mungkin yang keturunan Aceh yang banyak yang resus negatif dan keturunan dari Sumatera Barat. Tapi kalau di luar negeri seperti di Asia Selatan itu resus negatif banyak. Sehingga pada saat ada pasien yang membutuhkan darah dengan resus negatif, kita ada kontak personnya yang seperti katakan Pak Ijek tadi, kita jadi hubungi mereka. Karena darahnya nggak boleh disimpan lama-lama. Darah itu hidupnya cuma terbatas sampai 35 hari. Jadi kalau orang mendonorkan darah, kalau ketahuan dia itu resus negatif, kita malah mencegah, jangan dulu sekarang. Karena sewaktu-waktu akan sangat dibutuhkan. Karena kalau kita ambil darahnya sekarang, terus karena penduduk kita memang sangat sedikit yang resus negatif, suatu ketika dia itu misalnya sakit, kita pasti akan segera membutuhkan darah dia. Tapi karena jarang sekali orang yang dengan golongan darah yang resus negatif, sehingga dia masuk dalam waiting list seperti katakan Pak Ijek tadi, dia jadi ada kita ada database untuk kontak personnya. Dan memang kebetulan orang-orang yang dengan resus negatif ini sangat-sangat bermurah hati. Jam berapapun kita telepon mereka mau datang. Karena mereka tahu mereka sangat dibutuhkan pada saat itu. Begitu, terima kasih. Jadi selain stok darah yang di Palang Merah Indonesia juga ada data-data kontak person yang sudah di mapping ya, dokter ya, supaya diketahui nanti tiba-tiba dibutuhkan, nanti Palang Merah siap mengkonfirmasi dan akan mengundang mereka untuk sebagai volunteer ya, untuk menolong yang sangat membutuhkan. Nah, ini kalau dari segi darah, kebutuhan darah di Medan Sumatera Utara seperti apa? Tadi 1000 kantong lebih, bahkan ada yang sudah disuplai. Iya, hari ini seperti dijelaskan Pak Ijek tadi, kita punya stok darah 1233 kantong per hari ini. Sebenarnya kalau kita sudah punya stok darah 500 aja per hari itu sudah aman. Sudah cukup ya? Sudah cukup aman itu untuk kebutuhan Kota Medan. Dan kebutuhan Kota Medan itu kita selalu mengeluarkan darah rata-rata 6.000 kantong baru terpenuhi seluruh Kota Medan gitu. Iya, artinya per bulan. Iya, artinya kebutuhan darah Kota Medan ya Pak Ijek ya, selama ini juga terpenuhi dengan baik sekali ya. Iya, sampai sekarang aman. Aman ya, luar biasa. Nah, kalau puasa bagaimana ya? Apakah puasa kaitannya dengan donor darah seperti apa, Pak Ijek? Iya, jadi apakah dari segi kesehatan maupun dari segi kenyamanan dan dari segi ketahanan tubuh? Memang kalau kita ada waktu-waktu tertentu dari UTD, Dokter Ari biasanya sudah punya jadwal itu. Kalau mau Ramadan pasti yang Muslim berkurang itu, donorkan darah. Karena apa? Memang karena banyak kan yang Muslim saat berpuasa pasti lemas. Terus juga ada juga di kita bahwa berpuasa itu kan tidak boleh mengeluarkan darah, ya seperti itu. Tapi kawan-kawan dari UTD mempunyai ini juga, bahwa biasanya kita kalau udah kebutuhan mendesak, kita pada saat mau mendekatin berbuka, dokternya di situ kita standby di masjid-masjid. Kan kita ada mobile ini, unit transfusi darah kita, dan kita sudah menjelaskan juga. Tapi bersyukur juga masih tidak menjadi kendala juga, masih ada yang mau berdonor walaupun tidak sebanyak biasa. Tapi kita lebih mengejar saudara-saudara kita yang tidak berpuasa, yang dari umat Nasrani, Hindu, Buddha, itu kita kejar juga. Dan selama ini itu sudah tercover dan sudah bisa tertutupin, karena kita juga datang kadang pada saat ibadah, di selesai ibadah mobil itu standby di situ. Jadi saat ini juga tidak menjadi kendala untuk Ramadan. Cuman bagi yang Muslim memang berkurang untuk donornya. Jadi sebenarnya untuk Muslim juga tidak menjadi kendala ya, tapi karena waktunya yang disesuaikan menjelang buka puasa itu yang terbaik. Dan beberapa kegiatan juga bekerja sama dengan Yayasan Hope ya. Iya, selalu ya. Yayasan Hope ini ada di mana-mana ini Pak Samsudin. Dan saya ada satu pertanyaan untuk Pak Samsudin. Program kerja Yayasan Hope terutama untuk donor darah seperti apa? Iya, terima kasih Pak Seniat, terima kasih Pak Ijek sama Dr. Arya. Jadi Yayasan Hope itu adalah organisasi non-profit khusus di bidang kesehatan. Jadi dari awal tahun 2012 kita terbentuk, memang konsistensi kita itu adalah di bidang kesehatan.
dan penanganan penyebab dari masalah kesehatan yang terjadi. Kalau kita konsennya di penanganan akibatnya aja, penyebabnya nggak diselesaikan, itu memang jadi problem. Makanya kenapa kami fokus di sosialisasi, edukasi, keliling ke daerah-daerah. Kalau sebelum pandemi kita keliling Sumatera Utara, sampai ke daerah-daerah, ke pulau-pulau itu, untuk lakukan pengobatan gratis, sosialisasi, dan mencari akar masalah dari penyakit yang ada. Biasanya tidak jauh-jauh dari yang namanya kebersihan, pola hidup, pola makan, air bersih, nah itu beberapa. Jadi kita sampai ada program untuk buat sumur bor dan sejenisnya. Jadi berjalannya waktu, kami sadari banyak hal yang di Kota Medan ini ya, terutama yang harus kita gandengan tangan untuk mengatasinya. Salah satu adalah masalah darah. Kalau bagi kami sendiri di awal, Yayasan Hope sendiri itu kan memang menghandle pasien. Jadi sering kami ketemu pasien kami yang butuh darah juga. Itulah awal mulanya kenapa kami bisa konsen di bidang darah ini. Dan bagi kami, masalah darah ini bukan tanggung jawab pihak PMI sendiri ataupun pihak tertentu, bukan. Ini adalah tanggung jawab bersama kita sebagai seorang masyarakat. Jadi kalau program kerja Yayasan Hope itu konsennya di bidang kesehatan. Nah, salah satunya di bidang darah, dan saya pun harus terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ije dan Dr. Hari juga. PMI Medan, UDD PMI Medan hari ini bisa kerjasama dengan Yayasan Hope, dan kami sangat siap untuk mendukung ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Luar biasa, Pak Samsudin. Nah ini ada satu pertanyaan yang sering muncul ini untuk Dokter Hari. Masyarakat kalau butuh darah pasti teringat PMI. Bahkan ada yang terkesan, oh ini kok harus bayar, dan kemudian kekurangan darah ini tanggung jawabnya PMI. Bagaimana itu Pak? Sebenarnya kan itu persepsi saja ya Pak Dokter Hari. Ya, saya perlu menjelaskan bahwa posisi dari PMI ini bukan sebagai pabrik darah. Pabrik darahnya itu ya kita, masyarakat. Jadi ada orang yang butuh darah, ada orang yang bisa mendonorkan darah, nggak ketemu kalau nggak ada kita gitu. Jadi kita itu mempertemukan mereka. Jadi kalau ada pertanyaan, kok nggak ada darah di PMI? Kita harusnya bertanya balik, kenapa Anda nggak mendonorkan darah? Karena itulah kita sangat menghimbau supaya masyarakat semua itu mau mendonorkan darah, karena sewaktu-waktu mereka juga akan bertanya. Di saat keluarganya butuh darah misalnya, yang sering bertanya itu justru orang yang tidak pernah mendonorkan darah. Dia bertanya, kok mbak ada stok darah di sana? Terus kita tanya, pernah donorkan darah nggak? Nggak pernah. Jadi sebetulnya jangan PMI-nya dipojokkan. Kita juga punya program kerja bagaimana supaya masyarakat itu mau mendonorkan darah, edukasi, himbauan, dan segala macam. Tapi tetap aja stok darah itu tergantung daripada mereka yang bertanya gitu. Itu dia sebenarnya. Iya, sebenarnya bukan ya pabrik darah, tapi kesadaran kita bersama ya. Iya. Ya, kita nggak akan tahu kapan akan membutuhkan itu, keluarga kita dan sebagainya. Oleh karena itu, saran dari Dokter Hari juga ya, menjadi pendonor yang baik ya, lakukan. Karena manfaatnya sangat banyak sekali yang disampaikan oleh sebagai jembatan harapan lah ini. Ya, ada kemanusiaan, melihat orang bisa recover kembali, itu kan sebuah kebahagiaan yang luar biasa ya, bisa menolong sesama dan bisa membantu sesama juga. Nah ini tadi sudah dijelaskan sangat banyak tentang Palang Merah Indonesia oleh Pak Ijek, dan kemudian Yayasan Hope oleh Pak Samsudin, dan kemudian Pak Dokter Hari putar-putar juga ya tentang manfaat, dan kemudian kegiatan donor darah ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara ini lebih peduli ya untuk kegiatan kemanusiaan, dan lakukanlah donor darah sebanyak mungkin ya, secara rutin, karena donor darah itu sehat dan bisa bikin langsing juga semakin sehat, enak tidur ya. Nah ini untuk pertanyaan terakhir untuk narasumber yang saya hormati dan saya muliakan, harapan dari Pak Ijek sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Medan kepada masyarakat Kota Medan, Pak Ijek. Ya, pastinya seperti apa yang diharapkan juga Dokter Hari tadi, kesadaran bahwa kita pasti satu hari juga kita membutuhkan pertolongan orang lain. Tidak hanya dari hal apapun lah, pastinya dalam hidup ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Kaitan dengan kesehatan, yaitu kami saat ini sebagai Palang Merah pasti membutuhkan kesadaran dari seluruh saudara-saudara kita, masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara, untuk mau mendonorkan darahnya secara rutin. Karena tidak ada juga yang menjadi kekurangan bagi kita.
Allah, Tuhan sudah menciptakan diri kita ini dengan juga segala kelebihan dan kekurangan. Darah diberikan secara gratis dan akan diproduksi lagi oleh diri kita sendiri dan menambahkan diri kita semakin sehat dengan kita donorkan darah. Kedua juga, secara agama apapun kita menolong siapapun pasti akan mendapatkan pahala yang baik, enggak hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Jadi saya berharap pada seluruh masyarakat tidak usah takut dalam mendonorkan darah karena pasti akan menambahkan sehat, tidak kekurangan apapun, dan juga pasti akan ada balasan yang terbaik untuk kita. Semoga ini menjadi satu semangat bahwa kita harus sama-sama menolong sesama kita untuk keperluan darah masyarakat kita. Terima kasih Pak Ya. Ejek, ya luar biasa ya, ini himbauan yang sangat baik, harapan yang sangat baik. Ya semoga kesadaran ini semakin meningkat dan kita semakin sehat ke depannya masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara. Dari Dr. Hari itu. Ya, Ya, harapan yang untuk masyarakat. ya perkembangan teknologi kedokteran ini sekarang sudah kalau dari dulu kita dengar ada misalnya transplantasi ginjal, kemudian ada orang transplantasi liver, kemudian sekarang sudah mengarah ke misalnya membuat ginjal buatan, ya. Tapi darah buatan nggak ada. Saya sangat mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Ijek tadi. Darah itu dikasih gratis oleh Tuhan, kata Pak Ijek tadi. Jadi kenapa kita pelit sama orang yang membutuhkan? Padahal yang dikasih Tuhan gratis ke kita bisa kita berikan untuk menolong orang lain gitu. Jadi seperti yang dikatakan Pak Ejek tadi itu, darah itu diberikan Tuhan secara gratis, apalah salahnya kita juga membantu orang dengan ikhlas melalui donor darah ini begitu. Setuju Terima sekali, kasih. Dr. Hari. Luar biasa. Ini adalah sebuah inspirasi dan sebuah pemikiran yang sungguh luar biasa kalau bisa membantu sesama. Toh kan diberikan secara gratis. Kita menolong sesama sebagai makhluk sosial kembali. Dari Pak Samsudin. Kalau dari Yayasan Hope sendiri kan memang aktivitasnya itu turun ke masyarakat ya. Jadi di sini memang kita perlu paham para Tribuners ya panggilannya. Unit donor darah Palang Merah Indonesia Medan ini memiliki labnya sendiri untuk bank darah. Sedangkan Yayasan Hope sendiri adalah organisasi di masyarakat yang bagaimana kita sama-sama kerjasama untuk mencari siapa lagi yang mau donorkan darah. Jadi memang melalui kesempatan ini saya berharap kita semuanya, kita harus peduli, kita harus memiliki empati ya mengenai masalah darah ini. Jangan karena kita takut maka kita nggak berani donor, jangan. Kita harus paham bahwa darah kita ini adalah kesempatan hidup orang lain, kesempatan hidup pasien. Jadi semoga kita semuanya bisa paham dan kita bisa sadari donor darah itu sangat bagus. Bagus bagi tubuh kita karena sehat, ada pasien yang terselamatkan, dan pasien yang kita selamatkan itu akan melanjutkan ya cinta kasih itu kepada orang lain lagi. Saya yakin semuanya jauh lebih baik kalau kita memang mendonorkan darah itu. Baik Pak Samsudin, terima kasih. Demikian sahabat Tribuners, pembicaraan kita di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ejek, Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Palang Merah Indonesia Medan yang sudah berkenan untuk hadir di studio untuk memberikan sebuah informasi yang sangat bermanfaat tentang donor darah, dan semoga Medan dan Sumatera Utara ini semakin baik ke depannya dan kebutuhan darah senantiasa terpenuhi dengan baik di bawah kepemimpinan Pak Ejek. Dan terima kasih juga Pak Samsudin dan Terima Dr. kasih, Hari Pak yang sudah Samsudin. berkenan ya memberikan sharing ya Terima kasih. kepada sahabat Tribuners semuanya. Kepada sahabat Tribuners, terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di kemudian hari yang selalu memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.